Nah, oke. Kurang naik ya. Nah, jadi kalian tadi, ini gue udah mandi ya. Cuma gue nggak keramas aja. Gue nggak keramas karena rambut gue yang berwarna ini nggak bisa dikeramas setiap hari. Jadi gue harus ngejaga biar warna itu tetap seperti ini gitu, seperti warna abu-abu. Dan kalau misalnya sering dikeramas setiap hari, yang ada nanti cepat menguningnya. Tadi kalian udah ikut gue jemur-jemuran ya. Oh, gue lupa ambil minum. Bentar guys, ini dia menu sarapan gue. Gue lupa tadi gue udah makan rotinya. Jadi cuma satu sama air putih. Nah ini yang terpenting nih, air lemon. Waduh, jadi buat kalian yang ngerokok gitu ya, buat kalian yang ngerokok atau yang mungkin udah mulai ngerasa COVID-19 gejala ringan gitu, kayak misalnya tenggorokan sakit atau batuk-batuk gitu ya, gua sarankan untuk lo minum ini air lemon. Ini bikin sendiri, mbak gue yang bikinin. Gue juga nggak tahu ya, cuma yang pasti Z itu selalu ngomong ini air lemon gitu. Jadi kalian mungkin bisa Google tentang air lemon gitu. Tinggal bikin di rumah dan bagus. Gua nggak akan menjelaskan kayak apa yang akan lo dapat dari berjemur gitu-gitu ya. Gue bukan ahlinya di situ, jadi kayak gue nggak akan bilang vitamin D akan lo dapatkan ketika lo jemuran gitu ya. Terus ketika lo rutin berjemur di pagi hari itu akan membantu lo menguatkan imunitas lo supaya lo terhindar dari COVID-19. Jadi WHO itu mengkategorikan dari 1 sampai 10. 10 adalah angka terbesar UV yang kita dapat di tubuh saat kita berjemur. Jadi angka terendah itu ada di bawah jam 9 sampai jam 10 pagi. Itu angka skalanya yang terendah tuh. Kalau misalnya yang tertinggi dari 5 sampai 10 itu berada di atas jam 10 siang. Jam 10 pagi menuju siang gitu ya jemurannya. Tapi jangan lebih dari jam 11 siang. Ketika orang berjemur di bawah jam 9 pagi, itu otomatis sinar UV yang kita dapatin itu skalanya cuma 1, 2, 3 gitu. Nah, butuh waktu yang lebih panjang, butuh waktu yang lebih lama untuk berjemur supaya tubuh kita itu dapat sinar matahari yang benar-benar baik untuk tubuh kita, bisa sampai menguatkan imunitas kita, bisa menguatkan tulang-tulang kita, sendi-sendi kita, terus bisa menghilangkan rasa stres gitu-gitu ya. Dan itu nggak akan gue jelaskan sebenarnya, walaupun gue menjelaskan sedikit ya. Nah, jadi buat kalian yang mempertanyakan, bilang di bawah jam 9 itu salah, di atas jam 10 itu salah, itu bid'ah gitu misalnya gitu ya. Jadi nggak ada yang salah, cuma yang kalian harus tahu itu di bawah jam 9 pagi lo butuh waktu yang sedikit lebih panjang dibanding orang-orang yang di atas jam 10 pagi. Social distancing, jangan pernah keluar rumah kalau emang nggak butuh. Kalau emang lo butuh, lo harus punya masker. Dan kedua, selalu sediakan ini, apapun mereknya, apapun bentuknya gitu ya. Ini harus banget ya. Temennya ini udah masker sama ini sebuah kewajiban untuk menjaga kebersihan diri kita sendiri. Pemerintah RI udah menetapkan, udah mewajibkan dan mulai mensosialisasikan untuk kita seluruh warga negara, enggak sih, warga Jakarta aja sebenarnya. Untuk warga Jakarta yang mau menaiki MRT dan LRT itu udah diwajibkan untuk menggunakan masker. Dan yang disarankan adalah masker kain ya. Jadi masker bedah itu disarankan untuk orang-orang khusus yang merawat dan menangani pasien-pasien yang terjangkit positif COVID-19 atau ODP maupun PDP gitu ya. Jadi PDP aja lah, ODP kayaknya masih sering di rumah. Jadi untuk kalian yang cuma keluar rumah gitu ya, atau cuma mungkin ke Alfamart, ke Indomart, beli makan segala macam gitu, mungkin beli rokok apapun itulah ya, cukup pakai masker kain. Dan nah, jadi ada salah satu akun Instagram yaitu Infak dari Masker, itu ngajak gua kolaborasi untuk menjadi spokesperson ya. Spokesperson itu adalah orang yang menggebu-gebukan, yang mengajak orang-orang lain untuk membeli masker, dan kita sekaligus infak. Di situ ada 7 masker kain, 7 masker, maksud gua ada 7 warna masker kain polos ya. Ini polos, harganya cuma 15.000, harganya benar-benar sama kayak di pasar-pasar. Dan dari nilai jual itu kita akan sisihkan 20% untuk orang-orang yang bekerja secara informal. Informal tuh gini, orang-orang yang sebagai driver online, driver ojek online, terus kayak orang-orang yang mesti jualan, buka warung, atau apapun ya, apapun usahanya yang membuat mereka terpaksa harus keluar rumah. Padahal kalau mau egois, mereka juga nggak salah gitu, mereka untuk diam di rumah, cuma ngasih makan apa untuk keluarganya gitu, ekonominya gimana itu juga harus dipikirkan. Dan nggak ada pilihan lain kecuali mereka menantang maut dengan mengatakan bismillah, atau mungkin apapun ya, apapun dengan agama yang mereka percaya. Akhirnya mereka keluar rumah, tetap menjalani aktivitas dengan was-was di dalam hati gitu. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita sama-sama peduli dengan orang lain. Ini adalah waktu terbaik untuk melakukan hal kecil, hal seminimum apapun yang bisa kita lakukan untuk orang lain dalam arti baik. Itu akan kembali kepada Allah. Mungkin bukan lo, mungkin bukan lo secara harfiah ya, mungkin untuk keluarga lo, mungkin untuk nyokap lo, orang tua lo, untuk anak lo, untuk
orang tersayang lo gitu. Jadi di masker itu 20% akan disisihkan untuk donasi yang akan dibelikan dalam bentuk makanan, dalam bentuk hand sanitizer, dalam bentuk masker juga. Nah, di situ akan ada 2 masker juga. Alhamdulillah mereka tertarik untuk membuat merchandise Be More Gentle ya. Jadi di situ akan ada 2 masker lagi yang bertuliskan Be More Gentle. Nanti di sini akan gua kasih desainnya. Jadi donasi yang akan kita kasih sebesar 40% dari harga jual. Satu lagi adalah masker yang sama seperti 7 warna yang lain itu akan kita donasikan dari harga jual kepada para pekerja informal itu. Gua nggak minta lo harus beli yang mahal, lo harus beli yang polos, lo harus beli yang di tengah, nggak masalah. Satu-satunya cara tercepat kalau kita mau menyelesaikan, kita mau kembali ke keadaan yang seperti awalnya, seperti sebelum COVID-19 ini datang, yaitu dengan mengikuti, dengan mengindahkan apa kata orang-orang pintar gitu. Dalam arti orang pintar itu adalah orang-orang yang dipintarkan oleh negeri ini ya, oleh negara Indonesia. Bisa disebut juga pemerintah, bisa disebut juga dokter, bisa disebut juga orang-orang mungkin ulama, alim segala macam gitu ya, orang-orang tokoh agama yang ibadah di rumah, untuk social distancing, untuk work from home. Siapapun kalian yang pekerja kah, yang memiliki usaha kah, yang memiliki karyawan kah, bener-bener gue sarankan untuk social distancing, jaga diri lo. Kalau emang terpaksa gunakan masker, bawa hand sanitizer. Gue nggak tahu harus mesti ngajak ke siapa lagi, karena gue juga akan ngajak ini ke followers Instagram gue. Dan buat kalian semua, gue bener-bener berharap banget kita bisa sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik dengan peduli kepada orang lain juga. Gue yakin ketika kita peduli kepada penduduk di bawah langit ini, pasti penduduk yang ada di atas langit akan peduli kepada kita. Gue yakin itu. Gue yakin ketika gue jalan sendiri, mungkin gue akan berhasil jalan let's say 5 meter, 10 meter. Cuma gue yakin ketika kalian berjalan bersama gue, kita berjalan bersama-sama, gue yakin kita bisa kelilingi dunia dengan menebar niat yang baik, dengan menebar sikap-sikap yang baik. Kita pasti bisa memberikan perubahan kepada para pekerja informal, dan dengan social distancing dan dengan sikap-sikap preventif untuk diri kita dan keluarga kita, gue yakin banget COVID-19 ini will be over soon. So, gue mohon kalian bisa cek infak dari masker. Gue akan lewatkan di sini Instagramnya selalu, dan di link deskripsi juga di bawah. Gue mohon banget, dan kalian benar-benar bisa lakuin semua, mulai dari minum air putih, mulai berjemur di pagi hari, mulai lakukan hal-hal preventif untuk diri dan keluarga kalian, dan yang terakhir, mulai untuk peduli dengan orang lain. Jaga diri kalian, stay positif, stay optimis. Sampaikan salam terhangat gue untuk orang-orang tersayang kalian, karena kita semua adalah orang yang awesome, special, and amazing, and we just have to believe it.